Oh ya. Tunggu, tunggu. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya yang diberikan kepada saya selaku moderator dalam diskusi kali ini mengenai International Conference on Social and Humanity Approach to Islamic Studies yang diselenggarakan oleh STAI DDI Makassar dengan Yayan Gorontalo. Nah, di sini akan ada speaker yang akan sedikit menggambarkan atau lebih banyak menggambarkan tentang konferensi yang akan segera dilaksanakan di bulan ini. Ya, beberapa hari lagi akan dimulai dan perlu kiranya kita bersama-sama untuk menyaksikan ataupun menyimak secara seksama bagaimana sebenarnya orientasi ataupun tujuan daripada konferensi ini dihadirkan. Mengingat konferensi ini bisa dikatakan sebagai konferensi taraf internasional. Di sini sudah ada Kak Zulkifli selaku narasumber ataupun pemantik menuju Road to International Conference of Social and Humanities Approach in Islamic Studies. Jadi untuk lebih lebih mengefisienkan waktu, saya serahkan untuk pertama kalinya ke Kak Zulkifli untuk memberikan gambaran umum terkait kegiatan ini. Nantinya seperti apa modelnya dan apa saja yang akan menjadi pembahasan pada konferensinya. Saya mungkin langsung persilakan ke Kak Zulkifli untuk menggambarkan. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya akan memberikan sedikit penjelasan terkait tentang International Conference nanti yang akan dimulai tanggal 23. Ya. Oke, saya lanjutkan. International Conference nanti itu akan bekerjasama antara Yayan Gorontalo dan STAI DDI Kota Makassar, dan kajian ini adalah terkait tentang ladang sosial dan humanity di bidang akademik sosial dan humanity. Ada teman dosen di DDI dengan adik-adik mahasiswa di UIN sebagai moderatornya. Halo, ya. Ya, saya lanjutkan ya. Jadi materi ke depan itu nanti insya Allah akan banyak dipenuhi oleh para peneliti baik di kalangan mahasiswa yang sementara bereksperimen untuk melakukan penelitian-penelitian akademik, dan mungkin juga banyak ada beberapa diantaranya juga dosen-dosen dan para peneliti yang dari internasional, bukan cuma dari Indonesia saja. Otomatis kita akan banyak menuai ilmu di acara tersebut. Ya, untuk sementara itu dulu, dan ini adalah road to International Conference yang ketiga, ya, setelah 2 hari berturut-turut kemarin, dua kali pertemuan, dan sekarang kebetulan saya yang dipercayakan untuk membawakan sedikit pengantar terkait tentang beberapa mungkin atau satu dua materi terkait tentang humanity.
akademik. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Kak Zulkifli Makmur yang telah memberikan sedikit gambaran tentang bagaimana international conference atau konferensi internasional ini nantinya akan digelar oleh SkyDDI Makassar dengan IAIN Gorontalo dan akan menghadirkan beberapa narasumber yang bisa dikatakan sebagai narasumber yang sudah berada di taraf lebih di atas lah pada persoalan ataupun pada pembahasan sosial dan humaniora ini. Nah, di sini menarik juga sebenarnya dari tema yang diangkat persoalan pendekatan sosial dan humaniora dalam kajian Islam. Ini tentu banyak hal yang menjadi perbincangan ataupun isu-isu yang hangat untuk dibahas secara mendetail. Tentunya melalui konferensi ini akan ada satu hal yang akan menjadi kesimpulan untuk kita semua, utamanya pada ruang sosial ataupun humaniora. Nah, di sini juga kita tidak luput dari sebenarnya kalau membincang tentang humaniora itu sendiri, tentu tidak terlepas dari beberapa unsur kajian ataupun disiplin, ya seperti filsafat, sastra, budaya, dan lain sebagainya. Nah, di sini saya tertarik untuk bisa kasih live di Facebookmu saja. Kemudian rekam bisa jadi live di Facebookmu. Udah bisa Kak? Bisa. Pakai kan kau host ini, kau host. Belum pilih ini, belum pilih live dan belum pilih rekam. Oh, wow. Belum pilih live ya? Belum pilih Kak. Karena akun lain lagi masuk ini. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan oleh pihak TIDDI Makassar dengan IAIN Gorontalo untuk mempercayakan kepada saya untuk memandu jalannya proses pendiskusian yang lebih kepada persoalan bagaimana menjemput momen dalam artian bahwa international conference daripada hasil kolaborasi dari dua kampus ini yang akan segera digelar. Tentunya kita patut juga sedikit atau banyaknya mencoba memperdalam ataupun mengenali bagaimana rancangan ataupun gambaran tentang konferensi internasional yang akan segera digelar di Makassar ini antara kolaborasi dua kampus, STIDDI Makassar dengan IAIN Gorontalo. Nah, di sini sudah hadir Kak Zulkifli Makmur yang akan memberikan yang dipercayakan dalam hal konferensi internasional ini yang akan nantinya memaparkan kepada kita semua terkait apa saja hal-hal yang akan diselenggarakan dalam konferensi nantinya. Jadi untuk lebih memperjelasnya lagi, saya berikan kesempatan kepada Kak Zulkifli untuk memberikan gambarannya terkait international conference-nya dari STIDDI ini dengan IAIN Gorontalo. Waktu dengan hormat saya persilakan ke Kak Zulkifli untuk. Ya, terima kasih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nama abad. Ya, terima kasih moderator Saudara Askar Nur. Ya, saya menjelaskan sedikit tentang ICS HIS merupakan international conference yang yang merupakan konferensi internasional yang berada di ladang bidang sosial humaniora. Jadi kedepannya di tanggal 23 nanti akan ada banyak peneliti muda maupun peneliti muda dan peneliti tingkat skala internasional yang membahas tentang social and humanity atau sosio humaniora yang terintegrasi dengan kajian-kajian Islam. Nah, malam ini merupakan malam ketiga dari Road to ICS HIS. Ya, sekarang kebetulan saya ya diberi kesempatan oleh Prof.
Ismail Swadiwake untuk membawakan sedikit pengantar terkait tentang salah satu bidang di kajian humaniora, yaitu bidang sastra. Nah, kedepannya akan banyak membahas pembahas-pembahas ini. Saya meramalkan akan ada kajian-kajian lokal, kajian-kajian kebudayaan yang mengusung kearifan-kearifan lokal dalam perspektif atau yang terintegrasi dengan studi-studi Islam. Nah, ini juga menjadi menarik ke depan, apalagi kita melihat aktivitas-aktivitas kebudayaan ini bukan cuma sekedar mengulas tentang kearifan lokal, tetapi bagaimana kearifan lokal ini menjadi bagian dari kebudayaan global atau kebudayaan dunia. Nah, untuk kali ini di pertemuan di Road to ICS HICE ini, saya akan mengulas tentang atau memberikan pengantar tentang bagaimana sih mahasiswa atau peneliti-peneliti humaniora untuk mengkaji mengkaji film dalam pendekatan kesusastraan. Karena kalau bicara tentang film sendiri, otomatis dia punya studinya sendiri. Cuman ketika kita membahas tentang film dan kita kita mengkaji dalam perspektif sastra, saya rasa ini cukup connect, dan insya Allah sebentar kita akan banyak mengulas tentang selama sejam atau beberapa saat ke depan kita akan banyak mendiskusikan tentang bagaimana kajian-kajian sastra di dalam fiksi film. Seperti itu, moderator. Ya, terima kasih banyak Kak Sul atas gambarannya terkait dengan konferensi internasional yang nantinya akan ada persoalan mengulas ya penelitian tentang sastra. Nah, namun di sini ada dua terma yang menurut saya ya yang patut juga, yang sebenarnya terma yang paling kaya akan konten ataupun kaya akan diskursus, utamanya pada wilayah sosial dan humaniora. Nah, di sini dua terma ini yang menjadi kata kunci nantinya bisa dikategorisasikan sebagai misalnya sosial, terkait dengan penelitian-penelitian sosial, dan begitu pula dengan humaniora. Nah, uniknya adalah keterkaitan antara dua terma ini dengan kajian Islam. Nah, di sini ada sedikit pertanyaan untuk Kak Sul sendiri mengenai kajian ataupun penelitian sosial ataupun humaniora yang salah satunya misalnya persoalan penelitian sosial ini kira-kira bagaimana menggaunkan antara kajian Islam ini dengan ruang-ruang sosial ataupun penelitian-penelitian sosial. Kira-kira begitu, Kak. Mungkin bisa sedikit menggambarkan tentang korelasi antar keduanya ini dan bagaimana kalau bahasanya sih menyulam begitu, Kak. Saya serahkan ke Kak. Ya, saya mengerti. Jadi pentingnya sebenarnya kajian-kajian akademik ini terintegrasi dengan gagasan-gagasan Islam. Ya, kita mesti berangkat dulu dari sebuah asumsi atau sebuah keyakinan bahwa sebenarnya Islam sudah memiliki Islam maupun firman dalam hal ini Al-Quran dan hadis itu sudah menggagas semuanya gitu. Nah, dengan asumsi seperti itu otomatis ketika kita menurunkannya ke dalam studi-studi yang sifatnya sosial humaniora, secara otomatis dia akan terintegrasi dengan sendirinya. Nah, itulah yang memframing gagasan-gagasan tersebut, sehingga Islam itu bukan cuma sekedar mengulas tentang hal-hal yang sifatnya fikih dan seterusnya, atau hal-hal yang sifatnya
tuntunan saja, tapi dia ada di balik itu semua ada hal yang jauh lebih luas, yaitu pemikiran. Dan pemikiran-pemikiran inilah yang ketika dia terintegrasi dengan gagasan sosial dan humaniora, maka kita akan melihat bahwa Islam itu sangat kaya dengan pemikiran-pemikiran dan tidak tertutup untuk menerima pemikiran atau gagasan-gagasan apa saja, entah itu dari barat atau mungkin local wisdom, karena masih ada beberapa orang-orang sinisme yang berkembang bahwa Islam dan ilmu pengetahuan itu adalah dua hal yang tidak bisa teriris satu sama lain. Nah, oleh karena itu dengan adanya integrasi Islam seperti ini, kita bisa menemukan bahwa Islam juga membuka ruang untuk diskusi pada ranah akademik seperti itu. Oke, baik Kak. Sebelum kita melangkah terlalu jauh tentang konferensi internasional ini, saya sedikit ingin mengupas sedikit tentang humaniora ini. Salah satu disiplin yang biasanya disangkut pautkan dengan arena kajian humaniora, yakni sastra itu sendiri. Nah, bagaimana kira-kira korelasi antara konferensi internasional yang akan kita selenggarakan nantinya dengan sumbangsi terhadap penelitian sastra? Apakah kira-kira sastra dalam hal ini juga memiliki ruang tersendiri dalam prosesnya, dalam artian bahwa di antara pendekatan sosial dan humaniora ini penelitian sastra juga memiliki ruang tersendiri atau bagaimana, Kak? Ya, jadi sastra sendiri tidak bisa diabaikan di dalam sebuah baik studi sosial maupun studi humaniora, karena kekayaan kajian humaniora yang cukup luas, cukup populer dan cukup luas seperti bahasa atau linguistik, ya sastra punya peranan besar dalam menciptakan pemaknaan, penambahan kosakata dan seterusnya. Bahkan struktur-struktur kebudayaan banyak dibangun melalui karya sastra. Kalau misalnya kita melihat Levi Strauss atau tokoh Bakhtin atau beberapa tokoh-tokoh formalisme yang lain, itu cenderung mengkaji sastra tutur maupun sastra lisan untuk melihat fenomena kebudayaan atau fenomena bahasa yang ada. Itu bahkan formalisme Rusia sebagai penggagas atau gelombang yang sangat besar dalam melakukan pengkajian terhadap ilmu bahasa, itu ternyata mentok melihat sastra sebagai fenomena yang jauh lebih luar biasa. Dia bukan persoalan yang anomali, ataukah dia bukan hanya persoalan yang persoalan kajian orang suci yang melihat kitab-kitab suci itu sebagai sebuah sastra itu sebagai sebuah kitab suci, tetapi ketika dia dikorelasikan dengan studi-studi yang lain, entah ke dunia bahasa atau sosial, dia akan menemukan homologinya atau korelasi di baliknya. Sehingga ketika kita mengabaikan sastra menjadi sebuah fenomena atau sebuah pengkajian yang penting atau pengkajian akademik yang butuh konsen, maka kita akan kehilangan satu corak dalam ilmu pengetahuan, yaitu saya katakan ya sastra salah satunya. Jadi oleh karena itu saya melihat bahwa pesimisme yang dipandang oleh orang-orang yang sangat positivistik melihat sastra sebagai sebuah sebuah corak berpikir seseorang individual atau pandangan yang sangat subjektif,
ternyata banyak karya sastra yang bisa memberikan atau bahkan mengubah dunia, dan turunan-turunannya pun itu mampu memberikan gagasan atau memberikan interupsi terhadap pemapanan yang sedang dibangun misalnya. Contoh, salah satu contohnya ya, Charles Dickens dalam novelnya Christmas Carol. Christmas Carol sendiri malah menginspirasi pemikir-pemikir fenomenologi untuk mengkaji bahwa ternyata melalui karya sastra masyarakat mampu mengubah kebudayaannya gitu. Yang konon katanya ada seorang pemikir yang melihat Natal sendiri itu hanyalah sebuah peribadatan biasa dan tidak ada persoalan-persoalan yang lebih daripada peribadatan saja. Tapi ketika Charles Dickens hadir melalui Christmas Carol, ya kita telah melihat sekarang yang namanya Natal itu bukan cuma sekedar perayaan ke gereja dan seterusnya, tetapi ada sukacita, ada semangat berbagi, bahwa orang kaya mengajak orang-orang miskin untuk makan dan seterusnya. Nah, ini fenomena yang terjadi di Barat. Gitu. Nah, itulah yang kita anggap sebagai peneliti sastra, itu adalah satu fenomena yang diantara sekian banyak fenomena-fenomena karya sastra yang mampu mengubah sudut pandang peradaban ataupun mungkin sudut pandang sebuah masyarakat. Gitu. Ya, saya kira itu. Oke, terima kasih banyak Kak tentang pemaparannya tentang sastra itu sendiri. Nah, sebelum kita bergeser dari ruang lingkup sastra, sebenarnya ini kan begini Kak, konferensi internasional nantinya yang akan dibahas tentu akan pada wilayah budaya, sastra dan objek-objek kajian lainnya yang berhubungan dengan pendekatan sosial dan humaniora. Nah, di sini saya mungkin meminta kepada Kak Sul untuk memberikan gambaran tentang metodologi penelitian dalam sastra tentunya. Nah, metodologi ini biasanya entah itu dalam bentuk novel atau film. Nah, biasanya agak berbeda antara metodologi penelitian sosial yang lainnya dengan metodologi penelitian sastra itu sendiri. Nah, kira-kira letak perbedaan yang paling signifikan itu biasanya di mana itu, Kak Sul? Mungkin bisa diberikan gambarannya. Oke, seorang profesor yang tidak perlu saya sebut namanya, dia mencoba melihat bahwa bagaimana sih sebenarnya orang sosiolog menemukan satu persoalan gitu. Jadi dia mengkaji mengkaji masyarakat secara luas untuk menemukan satu gagasan yang kecil gitu. Nah, berbeda ketika orang humaniora, orang-orang sastra atau peneliti-peneliti sastra melakukan penelitian, dia mengkaji satu novel untuk melihat aspek keseluruhan yang terjadi di masyarakat. Nah, begitulah timbal balik yang terjadi di masyarakat, di dalam kajian sastra. Nah, yang kedua juga kajian-kajian yang sifatnya interdisipliner, misalnya menggabungkan antara sosiologi dan sastra, muncullah tokoh-tokoh seperti Bakhtin salah satunya, Michel Bakhtin, dan tokoh seperti saya lupa. Misalnya saya lupa. Dia akhirnya muncul sebuah pendekatan baru yang disebut dengan sosiologi sastra, ya, atau sosiologi genetik, yang melihat karya sastra itu tidak semata-mata hadir dengan sendirinya. Kalau dalam pengertian-pengertian yang paling sederhana tentang sastra oleh misalnya Abrams yang menguak gagasan bahwa karya sastra itu tidak hadir di tengah kebudayaan yang kosong gitu. Jadi dia selalu hadir
di antara kebudayaan-kebudayaan yang utuh. Jadi tidak mungkin ada sebuah karya sastra hadir tanpa ada masukan, tanpa ada intervensi, tanpa ada intervensi, tanpa ada protes, tanpa ada upaya seorang penulis terhadap lingkungan yang dibentuknya. Jadi karena dia adalah sebuah representasi atau sebuah sikap terhadap sebuah kondisi masyarakat, kondisi peradaban atau pemikiran, gagasan-gagasan yang sifatnya ontologis. Oleh karena itu, karya sastra hadir dibuat oleh seorang penulis, sehingga karya tersebut menjadi bagian dari sebuah peradaban yang bisa saja mengkonfirmasi atau memprotes sebuah melalui sebuah karya sastra. Nah, itulah kenapa sastra itu muncul sebagai sebuah fenomena dalam studi-studi sastra. Terlebih lagi, yang kedua, berangkat dari gagasan-gagasan yang dibuat oleh, sebenarnya ini juga menjadi bagian dari tolok ukur seorang pengkaji sastra. Jadi seorang pengkaji sastra itu dia harus memulai dulu dari studi-studi bahasa gitu. Dia tidak mungkin hadir membaca satu fenomena. Ini fenomena sastra ini, misalnya membaca buku tertentu atau karya sastra tertentu, langsung saya bilang, wah ini sangat feminis, ini dekonstruktif, ini apalagi kena banget dengan masyarakat kita. Seorang peneliti sastra tidak hadir langsung dengan memberikan jawaban-jawaban seperti itu. Seorang peneliti sastra dia harus dulu membuka gagasan bahwa sastra itu adalah bagian dari fenomena bahasa dulu, gitu. Jadi otomatis yang harus diurai di sini adalah ada fenomena pemikiran di masa sekitar 40-an sampai 50-an, yaitu formalisme Rusia. Nah, di era formalisme Rusia itu ada upaya bagi peneliti-peneliti di masa itu yang mencoba melihat bahasa itu harus keluar dari pemikiran masyarakatnya. Ini sangat pemikiran yang sangat kolot gitu. Dan itu banyak yang kritisi. Tapi ini adalah tonggak awal tentang penelitian sastra. Jadi bahasa itu pada awalnya menurut mereka itu ada 3 jenis bahasa gitu. Yang pertama adalah bahasa formal, bahasa yang kaku antara addresser dengan addressee, antara pemberi pesan dengan yang mendengar pesan, itu harus connect dengan bahasa tersebut, bahasa yang sangat kaku, bahasa formal. Oleh karena itu, kenapa misalnya bahasa undang-undang, taruhlah misalnya undang-undang dasar itu tidak boleh dibentuk dalam bahasa yang sangat sastrawi. Kenapa? Karena dia harus punya makna yang tunggal, tidak boleh ada makna yang mendua. Bahasa yang kaku tersebut yang membuat pemikiran itu sebisa mungkin utuh sampai dari pembicara menuju ke pendengar. Nah, inilah bahasa-bahasa yang biasa digunakan dalam bahasa akademik. Nah, kita biasanya dengan menggunakan istilah, oh ya ini bahasa ilmiah gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua adalah bahasa sehari-hari. Nah, bahasa sehari-hari ini adalah bahasa yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Di dalam percakapan sehari-hari itu kita mengenal ada politeness, ada unsur sopan santun di dalamnya, ada bahasa yang politis, ada bahasa yang sifatnya ajakan, dan ada bahasa yang sifatnya penolakan yang halus, yang kasar, dan seterusnya. Dan itu banyak banget kita temukan di dalam bahasa sehari-hari. Nah, bahasa sehari-hari ini kadang-kadang dia dia formal, dan kadang-kadang dia tidak formal gitu. Nah, yang kedua, itu yang kedua, bahasa sehari-hari atau daily language. Dan yang terakhir adalah bahasa sastra.
apa yang membedakan bahasa sastra dengan bahasa yang lainnya adalah saya langsung persingkat saja karena ini panjang sekali penjelasannya. Ada untuk bertemunya pembicara dan yang mendengar itu ada namanya channel dan seterusnya banyak sekali. Tapi saya langsung persingkat saja. Unsur ketiga bahasa jenis ketiga yang disebut itu adalah bahasa sastra. Apa yang membedakan bahasa sastra dan bahasa yang lain adalah kemampuan bahasa sastra tersebut untuk melakukan defamiliarisasi atau ada juga yang menyebutnya deotomatisasi. Misalnya kalau saya mengatakan saya akan berangkat ke rumah Askar misalnya. Saya akan berangkat ke rumah Askar. Itu adalah sebuah kalimat yang sebenarnya sudah sangat otomatis. Karena kenapa? Kita tidak perlu memberikan penjelasan tentang saya harus naik apa, tapi intinya saya akan berangkat gitu. Nah, kalau sastra itu tidak langsung mengungkapkan bahasa begitu. Dia menjelaskan secara naratif atau mungkin agak sedikit detail memberikan penjelasan tentang nuansa emosi di baliknya gitu. Nah, proses ini yang disebut dengan deotomatisasi. Misalnya kalau tadi awalnya saya akan berangkat ke rumah Askar, maka saya langsung kalau dia orang sastra akan mengatakan sebelum matahari terbenam mungkin sebaiknya saya menunggu datangnya maghrib, dan setelah maghrib tiba, suasana hati saya tidak memungkinkan untuk tiba di sana, tetapi sebenarnya saya sudah ada di sana walaupun diri saya masih di sini. Jadi dia memberikan penjelasan yang cukup emosional. Jadi aspek-aspek rasionalnya itu kadang-kadang dibumbui dengan gagasan-gagasan yang sifatnya emosional gitu. Nah, itulah yang kalau ada seorang penyair yang mengatakan bahwa ya bahasa yang bahasa yang rasional itu adalah bahasa yang terkategorisasi, bahasa yang kategoris, sedangkan bahasa sastra itu cenderung adalah bahasa yang alegoris gitu. Nah, itulah yang kadang-kadang membuat bahasa itu menjadi sangat luas ketika sastra mampu memberikan nuansa-nuansa baru tentang emosi gitu. Karena bahasa itu adalah representasi, bukan cuma representasi ide, tetapi dia juga merepresentasikan emosi. Nah, bagaimana ide dan emosi ini menyatu, otomatis dia membutuhkan ada metafora, ada metonimi, ada gagasan-gagasan alegori dan seterusnya. Gitu. Dia membutuhkan banyak hal. Nah, terkait selanjutnya, sebenarnya ini adalah kajian yang mungkin cukup kontroversi terutama di tempat saya dulu waktu kuliah, bahwa kajian film itu tidak bisa dimasukkan dalam kajian sastra gitu. Nah, ini yang sebenarnya akan menjadi topik pembicaraan kita malam hari ini. Saya sengaja mempersiapkan untuk pertemuan ketiga ini di Road to ICS HICE untuk membahas tentang bagaimana sih sebenarnya film dikaji dalam pendekatan sastra. Nah, apa yang menarik dari film? Film sendiri memiliki studinya sendiri. Jadi dia ada unsur-unsur yang sangat penting di dalam film, yaitu misalnya frame, ada lighting, ada pencahayaan, ada aktor, ada apa dan sebagainya. Sangat banyak spektakel-spektakelnya, banyak unsur-unsur yang membangun di baliknya. Tapi ketika kita masuk ke studi sastra, studi film, maka yang harus dijadikan sebagai rujukan adalah jangan sampai kita masuk ke arena film yang terlalu teknis gitu. Nah, ada yang membuat film dan membuat film dan sastra itu, terutama prosa atau prose, itu memiliki kemiripan, yaitu apa? Yaitu struktur narasinya.
Nah, narrative structure. Narrative structure itu pasti meliputi yang pertama karakter atau aktor atau aktris, ada aktor di dalamnya, ada para pemain, ada protagonis, ada antagonis, ada tritagonis dan seterusnya. Banyak dan para figuran dan seterusnya. Nah, ini juga kan otomatis di dalam film pasti ada unsur-unsur ini. Itu yang pertama. Nah, kalau taruhlah misalnya saya pernah membuat riset tentang G30 SPKI misalnya waktu itu, yang sangat kontroversi, orang membahas bahwa G30 SPKI itu adalah fiksi atau bukan gitu. Nah, saya sebagai pengkaji fiksi, pengkaji sastra itu mengatakan G30 SPKI itu adalah fiksi. Kenapa? Karena ya tokoh-tokoh yang bermain di dalam film itu adalah tokoh-tokoh fiksi. Kenapa? Karena pertama ya dia bukan merepresentasikan tokoh yang sudah ada gitu. Kalaupun juga tokoh yang bermain di situ adalah para pelaku atau para korban, ya itu juga tetap saja bisa dikatakan fiksi. Kenapa? Karena ada di baliknya itu ada sutradara, ada aspek di belakang itu semua, ada unsur-unsur yang ada yang membangun sebuah tatanan sehingga menciptakan sebuah fiksi. Jadi banyak hal yang ada di belakangnya gitu. Sehingga ketika kita mau mengatakan bahwa film tersebut adalah film yang apa adanya, tidak ada satupun film yang muncul dengan apa adanya. Kenapa? Karena film pasti otomatis harus melewati unsur-unsur yang disebut dengan unsur estetiknya gitu atau strategi estetikanya. Dia harus melewati itu. Karena kalau misalnya apa adanya pasti otomatis ya kameramen, sutradara pasti akan kelihatan di situ karena pengambilan gambar pasti semuanya akan kena. Jadi otomatis tidak ada satupun karya fiksi yang tidak terstruktur. Dia pasti ada aspek strategi strategi estetika di dalamnya. Nah, begitupun juga kemarin saya memberikan penjelasan tentang G30 SPKI bahwa film ini adalah fiksi yang menggambarkan tentang sejarah. Ya udah, seperti itu. Jadi sebenarnya ketika saya menyebut kata fiksi, jangan sampai mereka banyak yang mengatakan bahwa wah kamu keliru. Kalau sebenarnya fiksi itu adalah baik gitu. Tidak ada satupun penggambaran-penggambaran yang ada tentang sejarah itu tidak dilakukan melalui fiksi. Kita mengetahui kejadian tentang peristiwa keruntuhan kerajaan Troy itu berangkat dari Homer gitu, ataukah tokoh-tokoh yang penulis-penulis yang lain di Romawi. Nah, disitulah yang membuat fiksi itu punya nilai untuk memandang sejarah dari berbagai perspektif gitu. Yang kedua, aspek misalnya karakter film maupun prosa itu sama-sama menggunakan karakter, dan otomatis inilah yang membuat film dan prosa itu sama-sama disebut dengan fiksi. Jadi kita tidak lagi membedakan yang mana yang film. Jadi kalau ketika kita membuat kajian tentang film, maka kita tidak lagi menyebutnya sebagai film, tetapi kita menyebutnya sebagai fiksi. Biar apa? Ya agar kita memiliki definisi yang sama bahwa apapun yang kita baca terkait tentang literatur, apapun yang kita nonton terkait tentang film itu adalah fiksi. Nah itu struktur narasi tadi terkait tentang ya seperti yang mungkin waktu dari SMP kita pelajari, ada karakter, ada tokoh utama, tokoh protagonis dan antagonis atau protagonis atau figuran, ekstras dan seterusnya. Itu pertama. Yang kedua ada plot atau alur, bagaimana alurnya dibentuk. Adakah kita bisa melihat statistik atau grafik emosi di dalam alur yang dibangun, bagaimana urutan waktunya, bagaimana
bagaimana urutan waktunya, apakah mundur ke belakang ataukah dia lurus-lurus saja, ataukah mungkin campur aduk atau twist. Nah, misalnya di film-film detektif kita biasa melihat ada plot-plot yang tersembunyi, ternyata di akhir cerita plot itu dibongkar dengan aneh sehingga kita kaget gitu. Itu juga yang dimaksud dengan difamiliarisasi gitu. Ketika kita sudah memberikan asumsi, ketika penonton sudah memberikan asumsi bahwa si A melakukan pembunuhan, ternyata bukan gitu. Nah, itulah yang dibangun di dalam apalagi di dalam plot. Kalau kita menonton film-film detektif atau membaca novel-novel detektif, kita akan melihat keindahan plot yang dibangun oleh penulis atau sutradara. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah setting. Nah, kalau di dalam film, setting itu dia bergerak. Setting bergerak, ada framing di dalam satu frame itu kita misalnya Anda melihat frame yang saya bikin di dalam room ini, semuanya itu harus tertata dengan rapi supaya bisa memberikan penjelasan tentang nuansa hati seorang tokoh gitu. Contoh misalnya ketika kita nonton filmnya Joker, kita ada 4 frame atau 4 scene yang menggambarkan jam dinding di belakang Joker gitu. Nah, itu aneh juga. Kenapa? Karena jam dinding di belakang Joker itu memberikan dia menunjukkan menunjukkan jam tertentu. Jadi dia jam 11 lewat di jarum panjangnya di angka 2 gitu. Nah, itu kan sebenarnya bisa kita gambarkan gitu. Karena kalau Anda melihat misalnya kita buka Google terus menulis clock, Anda akan melihat urutan jam dinding yang menunjukkan angka 10 dan 2 gitu. Jarum pendek di angka 10, jarum panjang di angka 2. Kenapa? Karena memang rata-rata penjual-penjual jam pasti akan memperlihatkan angka seperti itu. Kenapa? Tujuannya adalah untuk memperlihatkan bahwa di dalam jam itu, dalam waktu, ada smile. Jadi dia menggambarkan senyum. Angka 10 dan angka 2. Nah, itu smile itu ketika ada di dalam film Joker, itu dirubah. Jadi bentuknya 10 dan 2. 10-nya ini dinaikkan sedikit gitu. Jadi 11. Kenapa? Ini menggambarkan bibir yang agak sedikit sinis. Nah, itulah sebenarnya itu menjadi simbolisme-simbolisme yang penting ketika dibangun di dalam setting film. Misalnya seperti itu ya. Terus yang keempat mungkin genre. Genre-nya apa? Misteri atau apa? Apakah dia genre-nya misteri, detektif, ataukah romance, ataukah apa gitu. Ya, perubahan genre pun juga biasa terjadi di dalam film. Taruhlah apa ya? Kalau Maleficent misalnya di dalam film Maleficent yang menceritakan tentang Sleeping Beauty. Sleeping Beauty itu cerita tentang romance, tetapi ketika masuk di Maleficent malah berubah genrenya dari genre genre romance berubah menjadi genre action gitu atau genre fantasi. Nah, itu perubahan-perubahan genre itu pasti ada juga di dalam studi-studi fiksi, terutama film gitu. Nah, saya rasa itulah yang kajian film yang salah satu studi tentang atau kajian tentang sastra yang diterapkan di dalam film. Ini bukan membuat mahasiswa ataukah anak-anak yang mau menulis skripsi itu tidak lagi membaca buku, tetapi sebenarnya atau mempermudah mereka untuk
mempermudah untuk menyelesaikan studi. Sebenarnya ya tingkat kesulitannya masing-masing berbeda-beda. Kenapa? Karena ketika Anda tidak detil melihat film, ya kalian akan melihat film itu seperti film apa adanya, ataukah melihat film itu sebagai hiburan. Padahal sebenarnya seorang peneliti sastra atau peneliti fiksi, dia melihat film itu sebagai sesuatu yang sangat serius gitu. Kapan orang bisa ketawa, dan pada saat orang ketawa, saya tidak akan ketawa gitu. Dan kenapa? Karena saya akan melihat penonton, saya nonton di bioskop misalnya. Ketika orang-orang pada tertawa, ya saya mungkin akan memperhatikan penonton tertawa itu di scene keberapa. Kenapa orang tertawa? Dan itu bisa menjadi bisa dilacak apakah humor ini itu bisa memberikan tawaran kepada penonton tentang sebuah joke gitu. Karena kita bisa apa ya? Kita akan tahu emosi penonton ketika mereka tertawa gitu. Berbeda kalau marah dengan menangis. Nah, ketika kita lihat penonton ketika ada scene tertentu adegannya menangis, kadang-kadang kita tidak paham apakah penonton menangis atau tidak gitu, karena mungkin nuansa di bioskop itu gelap. Nah, kalau tertawa pasti mereka akan membuncah suaranya gitu. Nah, otomatis kita akan bisa memberikan catatan terhadap agenda-agenda yang terjadi di dalam atau emosi-emosi yang terbangun di dalam sebuah fiksi. Untuk sementara itu dulu. Oke, baik, cukup menarik tadi ya pemaparan tentang arena penelitian sastra. Dan tentunya juga pada konferensi internasional nantinya bukan hanya persoalan penelitian sastra yang akan menjadi yang akan menjadi pembahasan ultim, tapi lebih daripada itu banyak hal yang akan menjadi pembahasan. Nah, di sini Kak Sul sebagai salah satu dalam artian yang terlibat dalam penggarapan konferensi internasional ini tentu juga punya tujuan tersendiri bagaimana latar belakang daripada kegiatan ini diselenggarakan oleh dua kampus yang berkolaborasi, STIDDI Makassar dengan IAIN Gorontalo. Kira-kira capaian yang manfaat ataupun tujuan daripada pelaksanaan konferensi internasional ini kira-kira seperti apa itu, Kak Kasul? Mungkin bisa dijelaskan, Kak. Oke, saya rasa kalau bicara manfaat, dengan adanya international conference seperti ini, kita akan bisa berkolaborasi. Dengan adanya pertemuan atau mungkin sesi-sesi yang hangat dari berbagai tradisi intelektual yang terbangun di dalam kolaborasi kita ini, itu akan memberikan inspirasi. Kita tidak tahu bahwa bisa saja teman-teman misalnya di Stain Sorong punya sudut pandang menarik melihat taruhlah kebudayaan mereka dalam sudut pandang keindonesiaan gitu, atau bagaimana Islam yang ada di sana, kita tidak pernah tahu. Dan begitupun juga teman-teman yang bisa saja kalau ada peserta dari Thailand, kita akan tahu bagaimana Islam berkembang dan kebudayaan Islam berkembang di sana gitu. Bagaimana masyarakat Melayu yang ada di sana mengembangkan tradisi-tradisi Islam di kampung halaman mereka di saat mereka sadar bahwa mereka adalah kaum minoritas gitu. Nah, itulah yang refleksi-refleksi penting yang menjadi manfaat buat kita, menjadi faedah buat kita untuk melihat bagaimana sih tradisi-tradisi akademik yang direpresentasikan oleh wilayah masing-masing terkait tentang gagasan-gagasan Islam. Nah, beberapa saya melihat juga di tempat saya di jurusan di tempat saya kuliah dulu S1 di UIN Alauddin Makassar, kajian-kajian terkait tentang sastra lokal dan sastra tutur itu dikembangkan juga di bahasa dan sastra Inggris. Otomatis ini akan menjadi nilai tawar yang menarik ketika kita menyaksikan
gagasan-gagasan baru itu muncul di ruang-ruang diskusi di ICS HIS nanti. Nah itulah itu harapan saya ke depan. Dan sekarang jumlah pendaftar itu ada sekitar 70 orang. Sebagian besar itu adalah banyak dari kalangan mahasiswa. Otomatis saya sebenarnya mengajak peneliti-peneliti yang tidak mesti harus punya home base atau menjadi intelektual, kalau bahasanya Eka Kurniawan, intelektual jalanan gitu. Nggak ada masalah kita masuk di arena diskursus akademik yang resmi seperti ini. Kenapa? Karena kita membutuhkan itu. Nah, ya di samping itu juga jangan sampai di antara kawan-kawan atau teman-teman yang melakukan penelitian atau mungkin mengembangkan sebuah arena misalnya rumah baca dan sebagainya, mungkin itu bisa menjadi makalah tersendiri atau dimasukkan dalam jurnal proceeding yang ada di ICS HIS ini untuk disampaikan kemajuan dari awal munculnya sampai kemajuan sampai hari ini. Itulah di situ kita bisa berkolaborasi dan bahkan mendiskusikan banyak hal. Saya rasa itu kalau berbicara tentang faedahnya. Ya. Apalagi tambah lagi, apalagi yang menulis ini adalah kebanyakan adalah anak-anak muda yang mahasiswa-mahasiswa yang berapi-api, punya hasrat bahwa dengan tulisannya itu bisa didengar oleh banyak orang. Saya rasa Forum International Conference ini adalah sebuah ajang yang tepat untuk adik-adik mahasiswa untuk menyampaikan gagasannya atau mungkin pencapaian-pencapaian yang pernah diraih selama membuat lembaga atau membuat komunitas atau bahkan yang sedang melakukan penelitian. Itu dari saya. Oke Kak, terima kasih banyak. Tadi ada semacam ajakan kepada seluruh teman-teman mahasiswa, baik peneliti ataupun teman-teman mahasiswa yang hari ini akrab dengan ruang-ruang perubahan sosial. Jika memiliki karya mungkin bisa berpartisipasi pada konferensi internasional ini. Dan bagaimana itu Kak tentang mekanisme call for paper atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan apakah mengenai pendaftarannya seperti apa, dan sehingga teman-teman juga yang mungkin memiliki minat ataupun penelitian atau semacam proyek penelitiannya itu nantinya bisa mempresentasikan pada konferensi internasional ini Kak. Oh iya. Jadi terkait tentang pendaftarannya bisa dibuka di di Facebook di akun Stay DDI, atau mungkin bisa membaca di bawah ini. Oke, bisa dibuka di situ. Ada sudah di-share oleh teman-teman panitia. Itu tinggal langsung daftar di bitnya, langsung di sana masukkan abstraknya sekitar antara 100 sampai 150 kata yang berisi tentang penjelasan tentang judul sekitar 2 sampai 3 kalimat, penjelasan teori dan metodologi itu sekitar 2 sampai 4 kalimat. Setelah itu 3 sampai 4 kalimat dijelaskan dalam untuk menjelaskan temuannya seperti apa. Saya rasa itu sangat mudah gitu. Jadi sampai tanggal 20 ke depan ya kami menunggu, dan jumlah pendaftar itu sudah lebih dari sekitar lebih dari 40 peserta. Saya rasa itu harapan besar kami mewadahi Stay DDI Kota Makassar dan Yayan Gorontalo itu mewadahi minat teman-teman untuk adik-adik terutama yang masih mahasiswa untuk baik menjadi pendengar maupun menjadi menjadi pembicara atau presentator. Jadi ada caranya mungkin ada 3 hari, 23 sampai 25, dan itu
selama 3 hari itu kami akan menggodok siapa yang siap membahas menjelaskan makalahnya atau dengan PowerPoint, dan ada juga yang bisa atau kalau belum punya makalah mungkin setidaknya mendengarkan supaya bisa paham tentang paham frekuensi akademik. Kadang-kadang kita gini loh, mahasiswa semester 6, semester 7 tidak bisa menyelesaikan skripsi. Tidak bisa membuat skripsi. Kenapa? Sederhana, karena dia tidak pernah masuk di dalam frekuensi menulis skripsi, frekuensi akademik. Kalau kehidupan mereka tahu tentang dekat dengan dunia akademik, sering membaca buku, mendengar penelitian-penelitian, mengikuti konferensi seperti ini, saya rasa menulis skripsi itu bahkan 3 skripsi dalam 1 bulan bisa kita lakukan. Nggak ada masalah. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa hidup di dunia seperti itu. Nah, problemnya kita kadang-kadang kita lengah di sana. Terlalu banyak menggunakan bahasa oral, bahasa lisan, sehingga tidak punya kesempatan untuk mengembangkan metodologi melalui tulisan. Cara seperti itu. Nah, apalagi ya? Jadi ini tidak dibatasi apakah mahasiswa atau peneliti lepas atau mungkin peneliti peneliti kampus atau para dosen. Itu kita sangat membuka ruang sesuai dengan tema yang kita usung itu. Seperti itu. Oh ya Kak, terima kasih banyak. Mungkin yang terakhir ini Kak, pertanyaannya persoalan pasca konferensi internasional ini nantinya semacam paper dari para peserta ataupun para pemantik atau panelis nantinya, apakah akan output daripada itu, apakah akan semacam proceeding atau seperti diterbitkan di jurnal atau bagaimana? Ya, kami punya juga tindak lanjut ke sana. Nanti insya Allah kalau misalnya memang banyak yang menginginkan, ya nanti kita bikin proceedingnya dalam bentuk buku. Saya mumpung ya ada international conference yang free seperti ini, ya siapapun yang mempunyai atau sedang bereksperimen menulis skripsi, kenapa tidak menulis, masukkan di sini saja dulu, biar biar nanti ke depannya ketika skripsinya untuk mau dirampungkan, ya kita sudah punya ini, kita sudah punya basic yang kuat gitu terkait tentang itu. Ya intinya jangan kira bahwa yang namanya kajian-kajian sosial dan humaniora itu adalah kajian-kajian yang tidak memiliki tidak bereksperimen gitu. Kita sedang bereksperimen, dan setiap saat kita menulis sesuatu, itu sebenarnya kita sedang bereksperimen, menciptakan satu gagasan yang baru, bagaimana mengolah gagasan tersebut menjadi ilmiah. Kita sedang bereksperimen. Jangan sampai kalian ada yang menganggap bahwa bereksperimen yang dimaksud itu harus ada di laboratorium. Itu sangat mekanistik banget gitu untuk sebuah studi ilmu pengetahuan. Ya, sains dan gagasan sains dan humaniora itu adalah ruang yang sangat luas untuk kita diskusikan gitu. Banyak sekali agenda di dalamnya. Ya. Oh iya Kak, terima kasih. Nah di sini nantinya Kak kan ada 2 kampus begitu, ada STAI DDI Makassar dengan IAIN Gorontalo. Kira-kira nanti kedua kampus ini apakah punya planning lanjutan bagaimana melanjutkan konferensi internasional ini, atau mungkin ada metode lain yang akan dilaksanakan Kak setelah ini, setelah planningnya, atau sekedar dalam artian bahwa ekspektasi daripada kegiatan ini akan ada kegiatan selanjutnya, mungkin ada seperti itu Kak atau bagaimana? Ya, ini mungkin agenda yang belum annual, belum tahunan, tetapi kita terus bereksperimen mencari bentuk yang tepat. Apalagi di masa pandemi seperti ini, ternyata kita sadar gitu. Ada ya, bukan mengabaikan korban yang banyak
korban yang banyak di seluruh dunia ini. Tapi dengan adanya pandemi ini kita mendapatkan hikmah bahwa ternyata untuk bertemu pun itu sebenarnya harganya murah gitu. Membuat aktivitas-aktivitas seperti ini kita cuma menggunakan kuota, kita bisa bicara dengan orang-orang di seluruh dunia. Gitu. Kita bisa mendapatkan ilmu dari orang-orang yang apalagi orang-orang yang sangat jauh yang ketika di masa normal sebelum masa pandemi kita harus menggunakan uang sekitar minimal 8 juta lah belum untuk menghadirkan seorang pemateri dari tingkat nasional. Mereka diberikan honor, mereka diberikan tempat tinggal berapa hari dan sebagainya, itu banyak banget yang dikeluarkan untuk itu. Tapi ternyata dengan adanya pandemi ini kita bereksperimen, bahkan di forum ini saja di road to ICS HIS ini yang ada di kolom Zoom ini kan kita tinggal cuma berdua. Ini sangat imajinatif loh. Dalam artian kita tidak tahu apakah mereka menonton kita atau tidak gitu. Yang pasti imajinasi kita yakin bahwa orang-orang akan melihat kita gitu karena dengan kekuatan dokumentasi. Nah itulah saya dengan agenda-agenda seperti ini setelah memasuki nanti masa normal ya kita akan bisa berlanjut menjadi kegiatan-kegiatan yang annual atau sifatnya tahunan. Nah, entah nanti kepada sama siapa lagi kami kerjasama. Alhamdulillah YAIN Gorontalo menerima kerjasama kami. Nanti STDDI pun juga akan melakukan kerjasama dengan kampus-kampus yang lainnya. Sampai sastra Inggris juga mau bekerjasama dengan jurusan saya ilmu hukum keluarga. Oke. Ya. Selanjutnya apa ya? Ya dengan adanya kajian studi humaniora seperti ini, saya juga sebagai orang yang masih aktif di dalam penelitian-penelitian humaniora, terutama di dunia fiksi, sastra. Kebetulan saya sedang melakukan penelitian yang cukup serius terkait tentang film-film Islami pasca 212. Itu sementara saya garap bagaimana gerak ideologi dalam film-film Islam. Dulu katanya kalau sebelum 212 kan film-film Islam itu cenderung ya mengangkat romantisme Islam gitu. Nah, sekarang setelah Islam 212 setelah 212 ternyata film-film itu berubah menjadi dua sudut yang berbeda gitu. Ada satu Islam yang cenderung agak sedikit progresif terhadap negara, ada yang satu lebih progres kepada kearifan dan seterusnya. Nah, itulah yang kita mau tawarkan di dalam saya melakukan penelitian terkait tentang itu. Nah, insya Allah saya coba untuk lempar keluar. Tapi untuk saat ini nanti di ICS HIS saya tetap punya penelitian terkait tentang film. Nah, insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bertemu lagi di forum di konferensi ICS HIS nanti. Ya, mungkin sudah Kak, dalam artian kalau boleh tahu sejauh ini sudah ada sudah berapa negara yang mendaftarkan diri ataupun warga negara dari luar yang mendaftar di konferensi internasional ini, Kak? Wah, saya kurang tahu apakah mungkin ada dari Mongol atau dari mana, saya kurang tahu, belum tahu. Ya jadi saya belum melihat ini bukan tugas saya, bukan bidang saya untuk melihat siapa-siapa saja yang diregistrasi. Mungkin ada Ustadz Ibnu Hajar dan atau Fadli, atau mungkin bisa bertanya langsung kepada Prof. Ismail Sodi Wake ya, sebagai penggagas
event kita ini. Ya, mungkin bisa komunikasi langsung. Dan serunya mungkin beliau bisa ditanya langsung entah melalui Facebook-nya atau mungkin melalui media-media yang lain, karena beliau sangat merespon. Sejauh ini beliau tidak pernah menunda chat chat seseorang gitu. Ketika di chat langsung dibalas. Jadi saya rasa kalau ada yang mau komunikasi dengan beliau terkait tentang ICS ini, mungkin beliau bisa langsung menjawab. Oh iya Kak. Terima kasih banyak Kak. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita Kak, persoalan Road to Conference, dan sebenarnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Stay DDI Makassar dengan Yayan Gorontalo telah memberikan ruang kepada saya pribadi untuk berdiskusi dengan salah satu salah satu pihak yang menggarap konferensi internasional ini, Kak. Terima kasih banyak Kak atas waktunya, Kak Zulkifli. Oke, saya mungkin saya mungkin langsung akhir saja pertemuan kita pada pendiskusian kita pada malam hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Stop recording.